Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Sungguh peraturan yang sangat aneh, sungguh peraturan yang sangat luar biasa, peraturan yang sangat kontroversial ya. Apakah halal ini bisa diterapkan di semua hal? Apakah hal ini bisa diterapkan dalam tempat wisata? Apakah hal ini bisa diterapkan di Danau Toba? Apakah ini akan menjadikan Danau Toba itu semakin ramai? Apakah itu sudah jaminan kalau Danau Toba sudah halal, itu sudah ada konsep halal di sana? Apakah Danau Toba itu akan seperti Bali? Menarik untuk dibahas ya. Dan jawabannya menurut saya itu sangat kontroversial ya. Sebelum saya bahas apakah Danau Toba itu kalau sudah menjadi wisata halal akan ramai seperti Bali, sebelum saya jawab ya, saya akan menjelaskan dulu ya. Sebenarnya ada banyak tempat wisata di Danau Toba itu yang jarang terekspos ya dari luar, dari media. Apa itu? Salah satu contoh misalnya, Aek Sipangolu. Aek Sipangolu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan air kehidupan. Kenapa air kehidupan itu sangat jarang terekspos ke media gitu? Tapi menurut saya itu tempat wisata, spot wisata yang sangat luar biasa gitu. Jadi Aek Sipangolu ini atau air kehidupan ini banyak dikunjungi warga di sana. Kalau misalnya nih tidak dapat momongan, lama punya momongan, tidak dapat jodoh misalnya, sering diputusin pacarnya gitu, galau gitu, atau ada penyakit gitu, biasanya orang-orang akan pergi ke sana, mandi di air itu, di air Sipangolu itu, Aek Sipangolu. Jadi konon katanya Aek Sipangolu ini atau air kehidupan ini bersumber dari ketika Raja Sisingamangaraja, rajanya orang Batak yang berada di sebuah daerah Simangulape. Simangulape ini di pinggir Danau Toba di Kecamatan Bakti Raja atau Bakara ya. Jadi dulu Sisingamangaraja itu kehausan. Sisingamangaraja itu kan konon katanya menggunakan gajah putih ya, gajah berwarna putih. Lalu kaki gajah ini dihentakkan ke batu dan keluarlah dari situ air, muncrat air dari situ. Itulah sejarah singkat daripada air kehidupan ini atau Aek Sipangolu ini. Spotnya sangat bagus, luar biasa ya. Kalau kita mandi di sana itu bawahnya adem, tenang gitu. Dan tidak hanya itu, tidak hanya sekedar mitos ya. Misalnya nih, ada saudara kita yang nggak punya anak, bisa dibawa ke sana. Walaupun misalnya tidak bisa diilmiahkan ya. Ya, saya kan sering bahas di channel ini tentang sains ilmiah atau segala macam yang berbau sesuatu yang rasional ya. Tapi ada kalanya kita percaya sesuatu yang di luar nulur ya, atau sesuatu yang tidak bisa diilmiahkan ya. Sama seperti surga misalnya. Walaupun saya mengatakan bahwa surga itu tidak pasti, tapi kalau ada yang percaya surga itu nggak jadi masalah, asal jangan berlebihan ya. Sama seperti air kehidupan ini misalnya, Aek Sipangolu ini, spot wisata. Jadi nilai jual daripada spot wisata ini adalah Aek Sipangolu ini. Kalau misalnya kita punya masalah, bisa, ada banyak ya. Ada banyak orang yang misalnya tidak punya anak, terus mandi di sana. Ada punya masalah gitu. Ada penyakit kulit misalnya, pergi ke sana mandi, langsung hilang. Ada seperti itu. Jadi ini nilai jual daripada tempat wisata ini. Walaupun ada yang mengatakan, tidak masuk akal, mana mungkin. Ya rata-rata warga Konoha kan berpikiran mistis ya. Saya tidak menyalahkan warga Konoha yang berpikiran mistis, percaya sama tahayul dan lain sebagainya. Ya, justru menurut saya ini nilai jualnya sangat tinggi ya. Sama seperti film horor misalnya. Banyak orang mengatakan bahwa film horor itu tidak benar lah gitu, itu pembohongan. Tapi pada faktanya film horor yang paling banyak ditonton sepanjang masa di Indonesia itu adalah KKN Desa Penari kan. Jadi ini salah satu bukti bahwa sesuatu hal yang tidak masuk akal itu masih diminati di Konoha. Jadi saya tidak menunjukkan video ini bagi orang-orang yang berpikiran rasional ya. Kalau tempat wisata ini dikunjungi orang-orang yang berpikir rasional, pasti berpikir seperti itu. Mana mungkin, masa
setelah mandi di sungai ini langsung bisa dapat momongan, bisa dapat anak gitu, langsung masalah hilang gitu, ya. Banyak kan yang berpikir seperti itu. Ya, saya tidak menyangkal itu, pemikiran-pemikiran rasional seperti itu. Tapi menurut saya ada banyak kok orang yang percaya tahayul di Konoha, ya, perdukunan gitu. Makanya ada kisah-kisah seperti dukun pengganda uang dan lain sebagainya. Jadi jualan kita itu kan tergantung apa yang diminati oleh orang itu. Contoh misalnya, kenapa produser film horor di Indonesia itu menciptakan film-film horor? Kenapa? Karena ada peminatnya kan. Jadi sama seperti tempat wisata ini. Kenapa saya mempromosikan tempat wisata ini walaupun saya tidak di-endorse gitu, tidak dibayar? Ya karena ada peminatnya gitu. Ada banyak orang yang percaya. Jadi saya perlu menyebarkan ini daripada Anda liburan ke luar negeri, ya kan. Mending Anda liburan ke sini deh gitu. Ya kan? Jadi kalau Anda mandi di tempat air si Pangolu ini atau air kehidupan ini, Anda tidak punya momongan gitu, tidak enteng jodoh gitu, langsung enteng jodoh gitu, nyari pasangan susah gitu, istri sering bermasalah, suami sering bermasalah, bisa selesai dengan mandi di air kehidupan itu atau air si Pangolu ini. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang mengatakan bahwa itu tidak benar, itu tidak, itu sangat mustahil. Iya, sah-sah aja gitu, saya tidak memaksa gitu. Yang penting saya mau nyebarkan gitu, memberikan spot-spot yang baru yang jarang diekspos oleh media, tempat wisata yang ada di Danau Toba. Nah, sekarang kita masuk ke masalah Danau Toba. Kenapa Danau Toba ini sepi? Di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya, sudah banyak bahas tentang Danau Toba ya. Ada banyak hal ya, kenapa Danau Toba ini sepi. Tapi menurut saya pribadi, kalaupun Danau Toba ini dicap dengan wisata halal, menurut saya itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan. Karena apa? Karena seperti Bali misalnya, seperti Thailand misalnya, enggak juga. Itu Thailand kan ramai kan, tapi tidak ada kepikiran orang itu bikin wisata halal di situ. Enggak ada kan? Karena menurut saya pribadi, yang kita target itu di Danau Toba itu bukan wisata lokal ya, tapi wisata luar. Itu yang menurut saya yang perlu kita targetkan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya yang penting ada tempat inilah ibadah gitu, musola kek, yang jualan nasi warung Padang kek, makanan halal kek, yang nggak jadi masalah. Saya banyak kok melihat di Perapat gitu, di Samosir juga ada masjid kok di sana, di Samosir. Samosir itu pulau di dalam Danau Toba itu sendiri, ya. Kemarin kan baru viral itu, Boril sama teman-temannya gitu, Gading sama Raffi Ahmad, Desta, mereka liburan ke sana, ke Pulau Samosir. Ya di situ ada masjid loh, jangan salah. Di Pulau Samosir itu ada masjid. Udah banyak orang di sana yang beragama Islam, jadi jangan takut berwisata di sana. Jadi kita tuh jangan memaksa suatu daerah itu. Kalau misalnya daerah itu tidak cocok dijadikan wisata halal, ya jangan dipaksa gitu. Sama seperti Bali misalnya. Bali kan nggak dipaksa jadi wisata halal kan. Jadi menurut saya pribadi, hal atau tidaknya wisata itu tidak berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu, yang paling berpengaruh itu adalah unik dan ramah. Itu dulu deh. Unik, ramah, bersih, itu dulu. Jadi Bali itu ramai kan karena unik ya. Budayanya unik gitu, tradisinya unik, orang-orangnya juga unik, cara berpakaiannya juga unik, ramah-ramah, beda dari wisata tempat lain gitu. Tapi saya melihat kan Danau Toba itu kan sudah ini ya, keunikannya udah luntur ya. Karena orang-orang Batak di pinggiran Danau Toba itu tidak berpakaian seperti orang Bali lagi kan. Maksudnya orang Batak itu kan zaman dulu berpakaian itu kan menggunakan ini ya, ulos ya, sarungnya. Agak mirip-mirip seperti orang Bali lah, pakaian orang Batak zaman dulu. Tapi sampai sekarang kan nggak lagi kan. Jadi ini menurut saya keunikan yang luntur dari tempat wisata Danau Toba ini. Selain itu rumah-rumah Batak gitu. Ya, rumah-rumah Batak sangat susah ya nyarinya di Danau Toba. Terus ukiran-ukiran gitu, ukiran-ukiran di Danau Toba juga menurut saya itu sangat ada sih, tapi
tidak seunik yang ada di Bali. Nah, ada satu spot wisata lagi ya, tempat wisata yang ada di Danau Toba tapi jarang terekspos ke media ya. Makanya saya punya channel ini, ya nggak apa-apa saya bantu walaupun saya tidak di endorse gitu, yaitu si Gale-Gale. Jadi di antara sahabat yang terpilih ini kalau misalnya pernah lihat si Gale-Gale itu kisahnya itu seorang anak raja ya. Si Gale-Gale itu sebenarnya kan patung ya, patung yang seperti dihidupkan ya, boneka gitu, seperti diajak menari gitu. Jadi kisah daripada si Gale-Gale ini zaman dulu, ada seorang raja yang punya anak yang sayang sangat banget sama anaknya. Tapi si anak ini pengen itu sok-sokan gitu, perang gitu, ikut perang melawan suku lain gitu. Karena si raja ini saking sayangnya sama si anak, maka dibikinlah patungnya. Karena apa? Karena anak ini juga tewas dalam peperangan. Padahal raja itu sudah melarang anaknya ini untuk berperang ya. Jangan pergi, nah. Tapi naasnya si anak ini tewas. Karena si raja ini bersedih sampai berhari-hari itu, sampai 3 bulan bersedih. Lalu para pembantu raja ini atau menteri-menteri raja ini, mereka angkat telur gitu, menjilat gitu. Bagaimana caranya kita supaya raja ini tidak bersedih lagi? Mereka menciptakan yang namanya si Gale-Gale. Si Gale-Gale itu bahasa Indonesianya itu lemas-lemas gitu, lemes-lemes gitu, gemes-gemes gitu. Jadi diciptakanlah sebuah boneka atau patung yang sengaja dihidupkan, mirip seperti, ya menyerupai lah, nggak mirip banget gitu, seperti anak raja itu. Dan ketika si Gale-Gale ini diciptakan, sang raja pun bahagia. Sang raja tidak menangis lagi, tidak bersedih lagi, sehingga disakralkan atau dijadikanlah si Gale-Gale ini semacam kearifan lokal ya, keunikan lokal. Sampai sekarang ini si Gale-Gale itu masih banyak kok yang datang ke sana, tapi nggak terlalu banyak sih. Udah mulai sepi ya sekarang ini. Zaman dulu orang-orang bule mah rame di sana. Zaman sekarang kan nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya di antara sahabat yang video ini pengen liburan ke sana, ke Danau Toba ya. Di sana banyak orang muslim kok. Di Pulau Samosir itu ada masjid loh. Jangan salah. Ya. Jangan terlalu takut gitu. Cuman kalau liburan ke sana itu kalau misalnya nanya tentang makanan gitu. Misalnya mau makan nih, nanya dulu deh berapa gitu. Jangan kejebak gitu. Karena saya juga pernah liburan ke sana, saya pernah kejebak guys. Harganya nggak main-main, brutal banget harganya. Dari 20.000 bisa menjadi 100.000. Jadi ditanya dulu berapa harganya gitu. Untuk menghindari ini ya, scam ya. Untuk menghindari scam ya seperti itu. Nanya harganya, hati-hati gitu. Motor atau kendaraan dikunci ganda. Sebenarnya sih nggak terlalu sering kemalingan ya, atau pencurian, tapi ya jaga-jaga aja gitu, jaga-jaga biar kita jangan kemalingan gitu, jangan kehilangan perlengkapan gitu, atau dompet kita, hati-hati gitu, jangan sampai gitu dicopet gitu. Nggak banyak pencopet, tapi ya namanya juga harus hati-hati kan, namanya juga berwisata ya harus hati-hati gitu. Ada banyak lagi spot-spot wisata di Danau Toba ini ya, seperti air terjun ya. Jadi di antara pinggiran Danau Toba itu ada banyak air terjun ya. Di antara pulau, ada di sana Pulau Simamora namanya, di Danau Toba ya. Ada Pulau Simamora. Di dekat Pulau Simamora itu ada sebuah air terjun ya. Kalau nggak salah namanya air terjun si pisau-pisau ya. Lupa saya namanya. Iya. Si pisau-pisau artinya seperti pisau gitu, menyerupai pisau, tajam dia ke bawah, tek gitu. Ya, nanti kalau berwisata ke sana bagus, cocok ya kalau kita bawa kamera gitu, ngevlog gitu, bagus banget spot wisatanya, pemandangannya, panoramanya, air mancurnya, air terjun ya, bukan air mancur, air terjunnya, air terjun pisau juga ada di sana. Ada banyak ya, ada banyak tempat wisata yang belum terekspos di sana. Ada yang namanya batu gantung ya. Batu gantung itu seperti manusia yang kena gantung gitu. Ada batu, konon katanya batu gantung ini adalah seorang perempuan yang mau melompat ke Danau Toba terus digantung gitu. Makanya disebut dengan
sebutan Batu Gantung. Ya main-mainlah ke sana ke Danau Toba ya. Ya walaupun di sana itu tidak ada wisata halal, tapi setidaknya ada banyak kok di sana warung Padang ya. Banyak yang jualan yang halal di sana, di Parapat gitu, di Tomok, Balige dan lain sebagainya. Oke. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Reko Noha, salam rasional.